Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat baik ini, baiklah saya akan menyampaikan refleksi tahun 2020, langkah menuju tahun 2021. Para pemirsa Syarif Rosa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan muhasabah atau refleksi, dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hari esok yang lebih baik. Muhasabah atau refleksi bagi banyak pihak, baik perorangan maupun institusi maupun organisasi, bulan Desember terakhir dalam kalender Masehi selalu dilakukan refleksi akhir tahun. Atau refleksi ini juga merenungi kembali perjalanan yang telah dilakukan, yang merupakan sebuah gambaran. Dalam konteks manajemen modern, refleksi dimaknai sebagai evaluasi, yaitu pekerjaan setelah dilakukan perencanaan. Artinya evaluasi dilakukan setiap akhir kegiatan, yang sifatnya berupa penilaian, perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan menganalisa kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat dikatakan refleksi merupakan perenungan dari diri terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Artinya, apakah kegiatan tersebut berhasil atau gagal? Apa hambatannya? Apa tantangannya? Bagaimana cara mengatasi masalahnya? Kemudian apa saja sumber dayanya? Siapa yang melakukannya? Dengan siapa harus bekerja sama? Bagaimana pembagian kerjanya? Kapan deadline-nya? Dan sebagainya. Begitu pula dalam konteks kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara, patut kiranya kita merenunginya kembali. Di sepanjang tahun 2020 ini, banyak sekali persoalan-persoalan bangsa yang terus mengemuka. Mulai dari persoalan munculnya penyakit COVID-19 atau yang sering kita kenal dengan corona. Kemudian persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya, persoalan korupsi, saling serang, saling caci maki, baik langsung maupun lewat media sosial yang berujung pada ujaran kebencian dan hilangnya rujukan nilai akhlak. Nah, persoalan-persoalan tersebut yang menjadi akar dari berbagai permasalahan yang melanda bangsa ini tentunya harus segera dicarikan solusi oleh segenap komponen bangsa, termasuk kita semua. Kalau tidak, akan menjalar pada permasalahan lain yang semakin sulit diatasi. Kita tentu tak ingin bangsa ini semakin terpuruk dengan berbagai permasalahan yang tak kunjung selesai. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama semoga bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dapat mengatasi segala persoalan yang ada dan mampu meraih keinginan bersama sebagai bangsa yang damai, bangsa yang aman, bangsa yang nyaman, bangsa yang tentram, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang berkeadilan. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya adalah persiapkan diri hari esok. Sebagai orang yang beriman, menyiapkan diri hari esok lebih baik ialah keharusan atau sebuah kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita melalui muhasabah atau introspeksi diri untuk mempersiapkan menyongsong hari esok yang lebih baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya hari-hari berlalu, bulan-bulan datang berganti, tahun-tahun berakhir, kemudian datang tahun yang baru, semuanya berjalan dan berlalu dengan maksud mengandung tujuan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi intinya adalah penciptaan alam raya beserta isinya ini, termasuk manusia yang ada di dalamnya, serta berlalunya hari dan waktu yang datang silih berganti, bukanlah untuk dilalui dengan bentuk permainan dan kesia-siaan belaka. Tentunya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hari-hari itu dilalui dengan senang-senang. Tetapi sebaliknya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya diharapkan dengan pergantian tahun baru ini dan waktu yang diisi dengan ketaatan yang dilakukan dan dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Syarif Rosa Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam kehidupan, manusia mempunyai tahapan dan dilalui setapak demi setapak. Namun pasti, kehidupan di dunia ini pasti akan berangkat menuju akhirat. Semua akan mendekat menuju kepada kematian. Dan orang yang beruntung adalah yang selalu menghitung perbuatan dirinya. Maka beruntunglah mereka yang selalu memperbaiki diri dan istiqomah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa dan salah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fusilat ayat 46 yang berbunyi, Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil lil abid. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi waktu yang cukup longgar sebenarnya pada kita semua, yaitu 24 jam sehari semalam. Dan pertanyaannya adalah, mengapa manusia banyak mengalami kerugian? Seseorang tidak akan mencapai tingkat derajat, takwa, dan iman yang berkualitas tanpa diimbangi dengan menghisap atau menghitung dirinya atas apa yang telah diperbuatnya. Apa yang harus dilakukannya dalam semua hal, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan bertaubat
dari kekurangannya dalam melakukan ibadah. Karena muhasabah merupakan ciri bagi seorang muslim yang cerdas. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Sadat bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan beramal untuk kematiannya. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa seseorang yang hanya berangan-angan saja dan bercita-cita saja tanpa adanya aksi untuk melakukan amal soleh dan tetap mengikuti keinginan nafsunya adalah mereka yang lemah karena dikalahkan oleh syahwat. Memang pada dasarnya setiap orang akan dan pernah melakukan kesalahan hingga berbuat dosa dan maksiat. Dengan demikian, kesadaran diri kehilafan itu yang akan membuat seseorang menjadi mukmin yang baik tatkala ia melakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Demikian materi sekilas tentang refleksi tahun 2020 ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua tentunya menginginkan tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ingat pesan ibu, yaitu patuhi 3M. Satu, selalu pakai masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.